سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya masih akan membacakan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-11. Semangat anak-anak dalam agama. Di kisahnya yang nomor ke-7, kisah Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu diistimewakan karena hafalan Al-Qur'annya. Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu telah menjadi yatim pada usia 6 tahun. Ia ikut berhijrah ketika masih berumur 11 tahun. Ketika perang Badar, ia mengajukan diri untuk ikut berperang, tetapi belum diizinkan. Pada perang Uhud, ia juga ikut serta, tetapi dipulangkan kembali sebagaimana telah dikisahkan di atas. Namun sebagian riwayat menyebutkan bahwa ketika Sayyidina Samurah dan Sayyidina Rafi' radhiyallahu anhuma diizinkan ikut berperang, akhirnya ia juga diizinkan ikut serta. Selanjutnya, Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu selalu menyertai setiap peperangan kaum muslimin. Dalam perang Tabuk pada mulanya bendera Banu Malik dipegang oleh Sayyidina Ammarah radhiyallahu anhu. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil bendera itu dan menyerahkannya kepada Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu. Terlintas di dalam pikiran Sayyidina Ammarah radhiyallahu anhu, mungkin ia telah melakukan suatu kesalahan sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepadanya. Ia bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah ada seseorang yang mengadukan aku kepadamu?" Beliau menjawab, "Tidak, ini semata-mata karena Zaid lebih banyak hafalan Al-Qur'annya daripada kamu." Disebabkan hafalan Al-Qur'an, maka akhirnya Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu diutamakan untuk membawa bendera. Dari kitab Usudul Ghobah, faidah, telah menjadi kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengistimewakan orang yang memiliki keutamaan agama meskipun dalam urusan perang, padahal tidak ada hubungan antara pertempuran dengan kelebihan hafalan Al-Qur'an. Namun karena hafalan Al-Qur'an seseorang itu lebih banyak, beliau telah memberikan bendera itu kepadanya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan hal ini dalam setiap perkara, sehingga jika ada beberapa orang yang meninggal dunia dan terpaksa dikuburkan di suatu tempat, maka orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kuburnya, sebagaimana yang terjadi dalam perang Uhud. Alhamdulillah, baru saja kita memperdengarkan kisah yang ke-7, kisah Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu diistimewakan karena hafalan Al-Qur'annya. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membanggakan juga memuliakan orang yang banyak hafalan Al-Qur'annya dari berbagai sisi kehidupan, mulai dari perlakuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam pertempuran maupun ketika akan dikebumikan. Yang memiliki hafalan Al-Qur'annya lebih banyak, dia yang diutamakan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث